Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarake ngapunten, Pak. Gus, kula niki mumpung adu arep istilahnya ngoten tatap muka, ngoten lho. Selama ini kula hanya ningali dugi TikTok jenengan ya. Iki ngeten, Gus. Ngapunten, dalam ilmu tasawuf kita mengenal 4 tingkatan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Lah sedangkan kita 4 tahapan itu adalah 1 syariat, hakikat, torekot, makrifat. Terus sedangkan kula niki Gus syariate mawon amburadul ya. Lah apakah boleh kita melangkah ke lebih yang atas dalam artian ke hakikat, syariat, makrifat, tapi dengan catatan kita harus punya hati yang ihsan, secara ihsan, ngoten Gus. Dan apakah hakikat itu bisa disebut ihsan, Gus? Tolong dijelaskan. Terus yang kedua, ini maaf Gus, ini kayaknya menyimpang dari topik pembicaraan. Untuk apa hukumnya nggih menika tawasul teng kuburan ya? Niku hukumnya apa? Sekarang niku kata ingkang sanjang bahwasanya tawasul teng kuburan niku bisa dikatakan mendekati syirik. Ngoten lho Gus. Ya. Tolong Gus dijelaskan. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki syariate tawipis. Boleh tah saya langsung sinau belajar ilmu hakikat supaya makrifat pada Allah? Sebelum kami jawab, saya pertanyakan dulu pada seluruh hadirin yang hadir. Jenengan coro umur sudah di atas 40. Kita niku syariate gak podo. Ono sing tipis, setengah tipis, ono sing sondok kandel, setengah kandel. Lah ngoten nggih. Andai kata tidak boleh terus jenengan meninggal, sinten tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Sampeyan jawab. Semuanya, baik yang di majelis maupun di luar, siapa yang tanggung jawab? Sebab tolong sampai catat penting iki. Surat Al-Isra ayat 72. Allah mengatakan di situ, barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah terus mati, maka di akhirat pun juga begitu. Siapa yang tanggung jawab? Tuko. Lah ngoten nggih. Yo kita yang berani mengatakan tidak boleh, harus syariate kudu kandel sik. Itu yang tanggung jawab. Itu yang tanggung jawab. Sebab wakilah saya dengar, gitu, ada satu pernyataan, ojo awakmu ngaji hakikat syariatmu durung teteh, engko gendeng. Lah ngoten nggih. Syariate durung teteh wis nang hakikat. Padahal jenengan umuri sampun ada yang 40, 50, bahkan ada yang 60. Bapak yang tanya berapa tadi? 53. Loh. Kapan sedong kan nggak tahu. Masa sampai siapa yang bisa menjamin sampai 60? Nggak ada. Makanya Allah rahasiakan tentang kematian ini supaya lekas kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Mohon maaf kalau kali rokokan dia. Ya sami jenengan teng mriku cedat cedut. Lah kula kok ngoceh terus lah ya piye ngoten. Dadi cek objektif ya. Nah. Saya jawab sekarang wajib. Sebab di dalam Al-Qur'an nyun sewu sampai cari 30 juz
ketika saat jenengan ini dibicarakan tentang sholat, tidak ada satupun dalam ayat itu yang memakai kalimat fa'ala. Mesti koma, walaupun wazannya mengikuti wazan fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Mengapa tidak fa'ala? Kita harus ngerti. Makanya nih, sing belajar Quran ojo hanya menghafal aja. Balagona manteki kudu sampean bahas. Nahwu sorofi ya kudu sampean bahas. Ojo mung dihafalno doang. Jadi mengerti perkalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf ya. Kerasison. Loh, wong damelake iku teko watu. Nggih nyuwun sewu. Nek sampean lus kene kapan dadine? Kudu digrendo dhisik. Lah ngoten to? Wis terserah ngarani keras, nek prasaku lho nggih biasa kok, Pak. Biasa. Menurut saya wajib kita saat di dunia sebelum menjelang kematian berhakikat, sebab dengan berhakikat itu loh jalan membuka hati jenengan mengenal mahwa Allah. Makanya surat apa tadi? Maryam 36, innallaha wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Tuhanku, Tuhan jenengan iku Allah, fa'buduh, sembahan Allah itu, madepo sira menyang beliaunya. Lah niki isoke madhep diwastani madhep, sak temene madhep jenengan nek wis estu ketemu, wis eruh Allah ya apa sih? Ana endi? Lah ngoten to? Ora ngerti. Nggih blakrak mawon hati kita. Ditegasno hadza utawi menyembah yang benar, fa'buduh iki mang lho ya. Iku sirat, jalan mustaqim sing jejeg. Yaitu jalan sing jejeg. Mustaqim iku gak tolah-toleh, ati mboten eling rondo. Mboten eling penggawean, ati mboten noleh macem-macem. Hati itu satu titik dalam satu kekosongan, itulah Allah. Iso eteng mriku ati sampean kedah selalu berzikir, titik wonten mriku. Jadi Pak, hukumnya wajib. Urusan syariat kita masing-masing, ada yang 10%, ya 10%. Ada yang 50, ya 50. Nyun sewu umur Pak jenengan kali kula niku masa tarbiyatu ibtida wasanawi wa aliyah, apa mungkin sampean budal mondok maneh? Boten mungkin. Kita sudah repot ngurusi piye carane keluarga itu sandang pangan kecukupan. Lah ngoten to? Ya wis iku masa yang sudah kita lewati. Itu anak-anak kita. Makanya anak-anak kita kasih pendidikan, pondok atau sekolah. Pokoknya aku pesen tentang babakan pendidikan agomo, ojo ditinggalno. Setinggi apapun anak kita didik dengan ilmu umum, monggo. Tapi harus sampai didik juga ilmu agomo. Sebab dengan ilmu agomo itulah jenengan, anak-anak jenengan akan mengerti dan paham bagaimana cara sholat sing bener. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun pertama jawabannya tidak hanya boleh tapi wajib miturut saya. Makalah pendapat saya ini manakala dikonter dan disalahkan itu mah biasa, rapopo. Saya juga menghormati pendapat orang lain yang mengatakan wajib syariatnya dibenahi dulu, monggo. Tapi pertanyaanku loh, nek sampean sibuk terus belajar ilmu syariate, tauhid mboten sampean pelajari, terus nek ketututan mati sinten sing tanggung jawab? Al-An'am tadi ngomong, Gusti Allah dawuh, sungguh merugi orang-orang tatkala di dunia mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Monggo sak sire
Pun itu nomor pertama. Yang kedua, moto kula niki wis kate moto swidak Pak, dadi nek gak nggawa Solo Koto ya ibu macane. Kita bertawasul di kuburan. Mahwa hukmuhu. Bagaimana hukumnya? Lah ngaten nggih. Sebab di luar ada yang mengatakan itu musyrik. Lah ngaten nggih. Pun musyrik itu adalah orangnya. Perilakunya syirik. Ya. Lah syirik, perkara syirik Allah jelaskan di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wes sampean kecoki. Anak putuku, ojo pisan-pisan ning atimu iku ono sakliyane Allah. Iman sakliyane Gusti sing pundi sih? Ngeten. Contoh nggih kula. Kula ngombe kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung ono gulane, mesti rasane legi pahit. Ning atiku iki ono iman, Pak. Muncule pahit, rasa pahit itu saking kopi, muncule rasa legi saking gendis atau gula, padahal gula dan kopi iku bukan kholik tapi posisi ati kula iman dari itulah disebut syirik khafi. Syirik ono macam kali, ada syirik jali jelas, iki wis kata bahas. Caron jenengan nang gerumbul, mbah nomor piro mbah, putumu iki utangi akeh mbah. Nah, minta pertolongan terhadap selain Allah. Mbah ndukur ngomong, iya ngger, meneh metu telu papat siji. Mbah ngomong ngono. Misale langsung Pak dicatat. Biyen aku eling. Jenenge apa digosok kodok ya. Ya Allah Pak, sakno Pak kodok digosok-gosok. Jarimu tuh nomere. Ya Allah dalan teko ndi. Kadang dalem kertas ning ngopo, jare ngono ya. Napa jeneng ngono iku? Grandong. Nah iki pengalaman sing iso jawab iki. Itu syirik jali. Sing syirik khafi ini jarang umat Islam ketahui. Contohe nggih kala wau kula. Contoh maneh jenengan iki ning omah mungkin takoki bapak ambek ibu. Sapa sing ngaji ning Sarian Mang? Klason. Sumpah demi Allah, aku ketok dhewe klason. Apakah itu salah? Ningali kacamata mana? Apa iso klason iku gacor dhewe tanpa didhawuhke Gusti Allah, tanpa digerakno Allah, saged mboten? Ketika jatuh iman kita kepada makhluk yang bisa melakukan, maka itu hukumnya syirik khafi. Inilah Pak yang menghalangi antara ruh dengan Allah, tidak akan pernah bisa merasa takarrub, bahkan ketemu Allah nggak bisa. Nyun sewu menisan kula ngomong mesisan tak entek nih cekak nanggung nah urusan mangkel sok gak dikon ngaji maneh kesenangan aku tak paham lho nggih kula niki nggih mohon maaf Bapak Ibu mboten nate leret bendino esuk kerja ning kantor nggih sami kalih mohon izin Ibu Kepala Desa, saya juga jadi kepala desa di Mojokerto, Desa Sumbertebu sudah 2 periode tanpa duit-duitan, masalah gak ada duit nggih, gratisan sampai detik niki siang pulang. Kalau itu jadwalnya di luar Jawa otomatis saya harus tinggalkan 1 hari. Kalau saya jadwalnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, berarti saya jam-jam 12 harus berangkat pulang pagi tiap hari. Ya alhamdulillah ning kene ide nyelurut ngono. Lah mbentinten ngoten geger kula kaya bungkuk.
rasane. Tapi berhubung itu tugas, apapun seberat tugas yang Allah embankan terhadap saya, sekalipun walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun saya dibenci ataupun dimusuhi, tetap itu saya sampaikan. Memang Pak, apa yang kusampaikan tentang pengetahuan tentang hati, ilmu tauhid, iku pahit dirasa. Estu kula raosake pahit. Estu. Tapi terus wong Jawa pahite jamu iku nyehatno. Lah ngoten nggih? Nyehatno niku nek jenengan ngertos. Nek ngertos manisnya gula di tengah-tengah ndadekno sampean dhuwur diabetes. Lah ngoten nggih? Enak tapi dawur ngono diabetes sampean. Wis. Jadi Pak, berkenaan dengan tawasul, tergantung ati sampean madhep ning sapa. Madhep ke makhluk kah ataukah madhep nanggone Allah? Ini wajah tu wajia, yang Allah itu yang menguasai terhadap makhluk, itu tergantung jenengan. Saya katakan tidak akan berbau syirik, baik syirik jali maupun khafi, manakala hati sampean ini merapat mendekatkan diri takarub kepada Allahnya, bukan terhadap makhluknya. Titik. Urusan orang lain mengatakan iku syirik, biarin aja. Sing penting ati sampean iki duduknya ini wajah tuwaj, iya niku. Sampai dalam surat Luqman tadi, hai putuku, anak putuku, la tusyrik billah, ojo pisan-pisan dalam hatimu ada selain Allah. Sebab jikalau ada, inna syirka la zulmun adzim, sebab itulah mbah buyute dosa. Mbah buyut niku, buyute buyut, wah gede-gedene dosa. Berarti atiku mang beriman, kopi gula ana njero ati, berarti gula wis syirik khafi. Padahal Allah itu ya di dalam gula, di dalam kopi. Ngoten hidup itu tanpa ada Allah, iso tah kopiku dengan sendirinya muncul rasa pahit? Nggak iso. Nggak usah jauh-jauh, jenengan kesini loh. Bisakah kesini sendiri tanpa Allah? Nggak iso Pak. Niku nek sadar, nek mboten sadar wis iki lho Pak. Bon, itu jawaban kula Pak. Urusan orang lain punya hak mengatakan itu syirik, nggih monggo. Sing jelas hati-hati ya, syirik khususnya syirik yang halus. Itu tadi carane itu akan hilang dalam hati jenengan manakala jenengan itu sering berzikir sadar diri atas semua Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lanjut. Kasih wonten Bapak 2 kali orang. Monggo barangkali tasih wonten ingkang badhe tanglet, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Suntari Gus. Ingkang badhe kula tangletaken mengenai ziarah. Kadang-kadang kula pribadi niki lebih sering ziarah teng wali-wali daripada teng orang tua. Terus pundi niku? Sae napa kirang sae? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah ilal auliya illah alal walad, bagaimana itu? Kita mengutamakan ziarah terhadap wali kekasih Allah, tapi satu sisi meninggalkan ziarah terhadap orang tua. Niku dos pundi? Boten tersinggung nanti? Boten nggih, ngapunten Kang Kata. Jawaban kula cekak. Iku cara
bokong dideleh rai, rai dideleh bokong. Wis ngoten mawon. Miturut kula, akhlak kita tentang birrul walidain. Birrul walidain itu Pak Bu, tidak hanya dilakukan ketika saat orang tua masih hidup di dunia, tapi juga ketika orang tua kita sudah meninggal. Apa birrul walidainnya? Kita sebagai anak terhadap orang tua saat orang tua itu sudah meninggal. Rasulullah sampun ngendikan, idza matabnu adama ing qata'a. Ngapunten kakanda. Di situ ada 3 sesuatu yang tidak terputus, di antaranya salah satu adalah awaladun solihun yad'ulah. Inilah birrul walidain kita. Selalulah kau bertawasul, selalulah kau kirim donga, selalulah kau mendoakan orang tua sak bisa kamu. Nggak bisa bil amwal dengan dunyo, mohon maaf. Rupanya apa carane? Nang masjid atau nang ngene kepentingan umum, sedekahno atas nama orang tua. Damel pendopo dusun atau desa itu bisa. Bukades niki sedekahe wong tua kula, tulung sampean tumbasake kipas kangge kepentingan umum. Masuk. Bila mana tidak bisa dengan itu, mohon maaf. Bil a'mal. Apa? Dengan pekerjaan. Biasa toh, nek Mojokerto iku gugur gunung, ngoten niku mriki napa namine? Kerja bakti niki lho. Napa namine mriki? Gugur gunung. Oh, kerja bakti. Mereka gugur gunung. Artinya gugur gunung ada tempat-tempat yang kurang pantas dan kurang sedap dilihat, gotong royong membersihkan. Nah, iki termasuk niatono atimu untuk kirim donga datang Gusti Allah. Gak iso maca Quran, gak iso maca, dengan itu bisa. Lah kita bisa membaca Quran, kita bisa bersolawat, kita bisa macam-macam di situ. Monggo, sampean kirimi Fatihah atau bagaimana. Cuman siji amal diterima utawa ndak, tertolak utawa ndak, kurir mengirim barang nek gak ono alamate yo gak tutuk. Tidak tahu alamat yang dikirim yo ora tutuk. Artinya apa? Sampeyan buka di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah iku dawuh. Al a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sir ikhlas fiha. Amaliyah kabeh iku Pak, mayoritas seperti patung sing ora ana nyawane. Berarti gak manfaat nggih. Nek gak percaya sampai nang nggone Mojokerto, Kecamatan Trowulan, Desa Bejijong. Niku wonten patung turu gawude. Ndlojor ngoten. Pernah kula parani, sikile tak otik-otik. Bunda, duite Bunda, ya menengahi kok. Artinya, amaliyah apapun yang kita laksanakan, manakala tidak ada ruhnya, nggak akan pernah ternilai di mata Allah. Termasuk tawasul tadi. Terus ruhnya amal itu apa? Wa arwahuha utawi biro-biro roe amal iku wujudu siril ikhlas fiha. Ing dalam amal wujud rahasiane ikhlas. Apa wujud rahasiane ikhlas? Ati sampean saat laku tawasul, saat laku sholat dan ibadah apapun lainnya, ning atiku gak rumangsa sumbre iso nglakoni sangka awake, tapi sangka Gusti. Lho iku ikhlas, intine gak gampang ngaku
yaiku ikhlas, yaiku roe amal. Jarang Pak, Bu, kita itu melakukan seperti itu. Karena memang pendidikan kita terbatas. Mohon maaf, saya memohon terhadap para alim ulama untuk mendidik hatinya para umat dengan ilmu tauhidnya itu loh. Monggo lah, monggo. Supaya amal khususnya ibadah sholatnya itu berbobot, bermutu. Sebab ning Quran itu gak ono memakai kalimah sholat itu adalah fa'ala. Nek fa'ala bedane Pak ambek koma. Fa'ala itu mau melakukan secara fisik. Ruhaniat itu belakrak nang dinti. Tapi nek koma tidak hanya secara fisik, akan tetapi ruh terjaga menghadap terhadap Allah di dalam kekhudurannya ini loh. Saman golei ning 30 juz mana ayat surat yang membahas sholat, nggak ada yang memakai kalimah koma, memakai fa'alah. Mohon maaf, sebab saya sudah 24 tahun tesis mencari satu-satunya ayat yang menyatakan fa'alah, belum ketemu. Sing kula temokno berangkat dari koma di situ. Nggih mohon dibantu untuk dicarikan. Barangkali ada nggih ditutuh niku lho. 24 tahun niku mboten sedikit lho Pak Bu. Saya mencari menggali tentang mengapa nggak ada fa'ala, kok koma. Ngoten lho nih. Paham nggih? Jadi apa mangrek? Ziarah tolong dahulukan orang tua. Ziarah itu bukan berarti jenengan harus ke makomnya. Mboten, dari rumah juga boleh. Nek jenengan iki setiap ada kegiatan ziarah ke Wali Songo, misalnya dahulukan Fatihah jenengan itu yang paling atas terhadap orang tua. Ini menurut saya. Sebab nopo? Sebab dasar saya adalah akhlak birrul walidain. Mekaten segelas info. Satu kali bapak loh, bukan ibu. Nanti ibu ada sendiri kalau ada. Kalau nggak ada langsung lempar ke ibu. Monggo barangkali tasih wonten saking bapak-bapak badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten sanget Yai, kula badhe tanglet bab sing dijelasaken kala wau. Manusia niku setiap gerak, langkah, nafas niku kan karena memang digerakkan Allah. Sedangkan manusia niku ada dua perbuatan baik dan berbuat jelek. Pangertosanipun menawi manusia niku bergerak di perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh agama, niku artosipun dos pundi Yai? Ngapunten, matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata ini nanti yang saya pakai dua, min dan plus. Kacamata secara syariat mandang terhadap makhluk. Kacamata secara hakikat mandang terhadap Allah atau ruh. Jikalau saya menjawab dari kacamata syariah dengan dasar salah satu ayat yang mengatakan bahwasanya jikalau itu baik datangnya dari Tuhanmu Allah, jikalau itu jelek melanggar hukum, berarti itu min nafsika, dari nafsu di dalam dirimu sendiri. Ayat ini menekankan supaya jasmani sampean itu tidak melakukan maksiat atau perkara yang dilarang. Titik. Dan ini diajarkan di dalam agama kita Islam yang terkenal dengan hukum syariah.
yang memunculkan beberapa hukum, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada halal, dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan tahu jikalau kita tidak belajar? Makanya sing duwe anak isih tarbiyah, ibtidaiyah, sanawi, aliyah, tolong khusus babakan ilmu agama ondokno dan atau belajar dari rumah. Duduk bahasane ngoten lho. Sak kersa. Sing penting anak iki ojo dididik hanya ilmu umum saja. Ajarkan juga, didiklah dengan ilmu agama. Nek saged sampean didik dhewe dene jenengan boten kober sebab golek sandang pangan, ya sampean titipno nanggone para asatid wa asatidah. Monggo. Kan gak mungkin kita sebagai orang tua anak itu lebih bodoh daripada kita lah, gak mungkin toh. Gak ada orang tua itu seperti itu. Mesti wisna awakmu sing penak, sing pinter, sing ngerti babalah bapak goblok. Lah ngoten nggih. Allah. Kalau kacamata memang ada dua sumber. Sumber dari Allah, sumber dari hawa nafsu. Ini kacamata syariat. Yang maksudnya supaya kita tidak cenderung melakukan atau melanggar hukum secara syariat. Tapi jikalau saya memandang dan menjawab pertanyaan ini dari sisi kacamata hakikat, Gusti Allah itu menguji linablukum bil khairi wasyarri, diuji oleh Allah dengan perkara yang jelek dan baik. Terus landasan hukum dari mana? Baik buruk iku sing nguasai Gusti Allah. Landasan hukum ini dari keesaan hati jenengan datang Allah. Sebab ngini Pak, mohon maaf bila mana jawaban saya ini masih benturan ya. Coba ayo kita angan-angan dengan sadar. Nafsu iku, iblis iku makhluk napa kholik? Punyakah sedikit kuasa? Enggak, menurut bahasa tauhid mboten wonten. Malakum dzarra wala naf'an. Selain Allah disebut makhluk siapapun, hakikate asli nih ora iso apa-apa. Lho ngoten lho. Iso apa-apa sebab diopo-opono sing ana. Jenengan kali kula sebagai makhluk percaya dan tidak percaya, terima atau tidak terima apa yang saya katakan, kita makhluk asale ora ana. Nggih mboten? Ana sebab dionokno sing on yaiku Allah. Walaupun kita adanya iku sebab diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita wajib ngaku-ngaku ada. Nggak punya hak kita bersifat wujud, bersifat ada, nggak punya hak. Yang punya hak, yang menjadi sifat wajib Allah wujud, contohnya cuman Allah. Dibuka di dalam sifat wajib Allah 20. Pertama dibuka wujud sebagai sifat nafsiyahnya Allah, sebagai sifat wajib Allah. Lah sifat mukhali wujud berarti Adam, tidak ada. Iku yang menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Bingung? Bingung mboten? Mboten toh? Bagaimana caranya jenengan nggak merasa wujud? Yo mbali Sri olehmu minggat. Sri minggat niku lho. Lah ana sing lagu ndang bali Sri. Nah, masalahnya Sri katut bojone wong. Ninggalno bojo sae. Roh kita meninggalkan Allah
kecantol ambek urusan dunyo niki. Nang kongen balik, nek jenengan balik ke asalnya, asal kita tidak ada, disitulah yang dikatakan liko Allah, disitulah yang dikatakan ketemu Allah itu di situ. Bagaimana mungkin kita masih ngaku-ngaku wujud bisa ada takarrub hati pada Allah? Nggak mungkin, Pak, malah tambah jauh. Ingat, laksana umpama Allah di barat, dunia di timur. Jikalau jenengan semakin lama berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang kita tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin mendekat kepada Allah, secara pasti hatinya akan dijauhkan Allah dari perkara selain Allah. Untuk bisa semakin mendekat pada Allah, lakuni dzikir. Titik. Dzikir. Berarti secara hakikat sing nguasai nafsu iblis iso nggodha jenengan yo karena Allah, gitu. Sehingga kita melakukan perkara maksiat atau yang dilarang. Ketika kita melakukan taat, contohnya sholat, gitu, itu juga sing gerakno Gusti Allah. Cuman pertanyaannya adalah, mengapa Allah mengizinkan nafsu untuk apa namanya, maes-maesin bisiki hati kita sehingga kita katut terhadap bisikan nafsu? Ada apa? Sebab apa? Ini yang harus kita koreksi. Yang jelas perkara sayyi'ah atau hasanah miturut kacamata hakikat asli nih kabeh sing gerakno ya Gusti. Ingat ketika zaman Nabiullah Adam alaihissalam di surga, mengapa bisa terjerumus sampai ke dunia? Karena Nabi Adam itu nggak tekno omongane Kang Iblis. Padahal Allah sudah manti-manti ngilingno, mengingatkan terhadap beliau, wala taqraba hadis sajaro, Adam, jikalau kau ingin kekal di surga ini selama-lamanya, jangan pernah kau dekati pohon itu, sebab pohon itu akan berbuah khuldi. Jikalau kau mendekat, kau mesti kepingin. Jikalau kau kepingin, mesti berupaya untuk mendapatkannya. Jikalau kau sudah memakan, maka ku usir dari surgaku. Niki sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh umat Islam karena tercatat di dalam Al-Quran. Nggih badan. Tapi nyata nih, terjerumus toh? Sami kalian jenengan enak-enak ning kandungan lah apa metu. Ning kandungan aman. Pingin mangan gak nyambut gawe, bayi sunuk kandungan yo ora nyambut gawe teko dhewe lewat orang tua. Lah kok nekat metu nang ngene donya. Nek donya ketemu wewe gombel. Aduh. Wis kecantol. Tapi itu adalah hukum sunatullah. Proses kita innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang kita yang hadir di sini bagaimana di dunia ini sebelum mati sudah bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah mekatan. Wis ganti nang ibu nek wonten ngacung langsung. Nek mboten wonten ditutup langsung. Monggo barangkali wonten saking ibu-ibu pada tanglet. Mboten nggih? Pun wonten mawon Bapak Ibu untuk doa sesepuh mawon. Awal sampai akhir nopo sedaya ngelmu yang diberikan pada malam hari ini bukan dari saya, tapi sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalimatnya barangkali ada yang menyinggung perasaan jenengan atau kurang pantas. Bila mana banyak kesalahan dalam Qur'annya, mohon diingatkan juga saya, ya dah, karena saya juga manusia, tempatnya lali dan lupa. Oleh sebab itu
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.